Salam sejahtera. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saat ini saya akan berkhotbah kembali. Di awal tahun ini saya belum pernah khotbah kitab Wahyu. Tetapi ada rasa bangga, walaupun yang menonton tidak terlalu banyak, tetapi ada rasa bangga menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Kitab yang paling terakhir, kitab yang penuh dengan berita akhir zaman. Kenapa? Ada kebanggaan tersendiri bagi saya. Saya merasa khotbah akhir zaman adalah kepercayaan yang sangat luar biasa dari sorga. Karena hari-hari yang kita lewati ini, kita sudah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus kembali. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri, pasti kita akan menerima siksaan antikris dan api neraka akan menjadi bagian kita. Saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan khotbah kitab Wahyu karena saya tidak mau ada orang yang binasa, ada orang yang masuk dalam api neraka. Walaupun sampai hari ini saya belum dapat gaji, tetapi saya rasa bangga. Saya harus berdiri menyampaikan firman Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang saya sampaikan di malam sore menjelang malam ini adalah kitab Wahyu. Dan saya memberikan tema yang menggaji saya adalah surga. Sekali lagi tema firman Tuhan di hari ini, yang menggaji saya adalah surga. Dan saya mau mengajak orang-orang Kristen, pemirsa yang setia, kalau boleh kita terlibat dalam pelayanan, terutama di gerejamu. Majukan pelayanan gerejamu, majukan topang gembalamu, topang pendetamu. Engkau gereja GKI, Katolik, Advent, Pantekosta, topang gerejamu, majukan. Jangan sampai di hari-hari yang terakhir engkau tercatat sebagai seorang yang negatif. Engkau tercatat karena merusak pelayanan. Engkau tercatat karena berbuat dosa. Dan saya mau katakan, tinggalkan dosa. Tinggalkan semua dosa. Dosa apapun. Dosa pelit. Dosa malas. Dosa tidak mau berkorban. Apapun yang kau tahu itu dosa, tinggalkan. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Wahyu pasal 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop firman Allah. Dari perikopnya firman Allah, saya mau katakan, diberkatilah pemirsa setia yang suka mendengar firman, yang senang, hobi mendengar firman Tuhan yang hidup. Karena firman Tuhan kekal. Firman Tuhan itu pesawat Allah. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Mari kita perbanyak dengar firman. Jangan cuma gosip. Jangan cuma jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, pemuda-pemudi. Saudara, saat ini bukan lagi saat untuk main-main. Peristiwa-peristiwa tahun 2025 di Indonesia ada 5 kebakaran. Bahkan dalam satu hari ada 4 kebakaran di Jawa sana.
di Jakarta sana. Saudara, kalau saudara tidak mau bertobat, alam yang akan menghukum kita. Pengkhotbah yang bernama tsunami, pengkhotbah yang bernama gempa bumi, dia yang akan berkhotbah. Dan Tuhan sudah gencar. Sekali lagi, Tuhan sudah gencar. Tuhan turun langsung. Ini raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Kalau di dunia, hakim tidak ada yang turun ke lapangan. Tetapi hakim raja di atas segala raja, Yesus Kristus, sangkakala yang ketujuh, siap standby untuk ditiup. Saudara, bukan lagi zaman untuk main-main. Bukan lagi untuk kita terus-menerus berbuat dosa. Mari saya selalu katakan, dukung pelayanan gerejamu. Majukan, berkorban. Baik itu pikiran yang kita korbankan, korban materi, korban tenaga, apapun korban kita berbuat, kita terlibat. Dan saya mau katakan, kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan pasti sibuk untuk memberkati kita. Tapi kalau kita tutup mata dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga tutup mata dengan pekerjaan kita. Karena hukum tabur tuai sudah dicatat dalam Alkitab, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa berubah-berubah seperti hukum di dunia, berubah-berubah, direvisi. Kadangkala hukum di dunia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi kalau Tuhan sebagai hakim, Tuhan sangat adil, Tuhan sangat sempurna. Mari terlibat. Saya tekankan, terlibat dalam pelayanan. Sungguh-sungguh, jangan pilih-pilih. Kalau ibadah KKR, berapi-api jadi well, soraga, haleluya. Tapi kalau ibadah komsel, soraklah, haleluya. Saya punya pandangan, kalau engkau loyo-loyo memuji Tuhan dalam lagu girang-girang, berkat Tuhan juga akan loyo-loyo dari sorga. Tema firman Tuhan, yang gaji saya adalah surga, bos besar saya. Saudara, di dunia saja ini masih banyak bos-bos yang baik, apatah lagi bos yang ada di sorga. Saya 6 orang anak. Kadang-kala saya harus melawan kekhawatiran ini. Tuhan, bagaimana saya mencukupi kebutuhan anak-anak saya? Sedangkan jemaat banyak yang belum tahu melakukan firman persepuluhan. Banyak yang tersesat. Bahkan ada jemaat ketika ada penyesat, perpuluhan tidak berfaedah, dia bagikan. Oh, berarti jemaat ini senang kalau perpuluhan tidak lagi. Saudara, 1 iota 1 titik, firman Tuhan berkata, lebih baik Tuhan binasakan seantero dunia ini daripada Tuhan mau binasakan 1 titik, koma 1 iota. Firman Tuhan ini sangat berkuasa. Firman Tuhan ini Allah sangat hormati, karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Saya takut sekali kalau saya lihat penyesat-penyesat karena mau cari nama. Tetapi saya percaya, saya selalu bangkitkan Tuhan yang menggaji saya adalah sorga. Saudara, kalau engkau kadang-kala berpikir materi dalam melayani, ingat,
Yang menggaji saudara adalah surga. Surga itu lengkap dan sempurna. Khotbah saya tadi mall-mall itu biar dia tulis super lengkap, tidak lengkap. Mall-mall terbesar di Indonesia biar dia tulis super lengkap, pasti ada banyak yang tidak lengkap. Tetapi kalau surga lengkap, mau kesehatan, naik gaji, naik pangkat, nafas, kesehatan, apatah lagi kesehatan. Saat-saat ini banyak penyakit-penyakit aneh. 10 tahun yang lalu ada satu menteri kesehatan, dia dapat tumor. Sekitar 10 tahun lalu, mungkin salah, tapi saya melihat di televisi, menteri kesehatan sakit dan meninggal karena tumor, kanker. Itu menteri kesehatan. Apa yang kurang? Semua ilmu kesehatan dia sudah ada, tetapi dia bisa meninggal. Ya, firman Allah ayat yang pertama dalam pasal Wahyu pasal 19. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Nah saudara, kuda putih yang ada di Wahyu pasal 6 palsu. Tetapi kuda putih pasal 19 langsung ditulis Yang Setia dan Yang Benar. Dan aku mendengar, ya, aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Saudara, kita sementara berpartner dengan Raja di atas segala raja. Ketika engkau terlibat jadi singers, guru sekolah minggu, engkau terlibat jadi pengurus pemuda, pengurus kaum bapa, pengurus kaum ibu, panitia Natal, panitia HUT gereja, panitia Paskah, terima itu. Terima dengan sukacita, terima dengan bangga. Saya bangga menyampaikan firman Tuhan. Saya bangga menyampaikan kitab Wahyu, kitab paling spektakuler. Sekali lagi, kitab Wahyu, kitab yang paling spektakuler, hampir 100% memuat kedatangan Tuhan. Saudara, hidup manusia cuma transit. Tujuan utama dan tujuan akhir yaitu menuju ke surga. Sekali lagi, manusia cuma transit. Seperti uap, firman Tuhan bilang, seperti debu. Debu itu apa? Terbang. Hari ini dia jadi kepala dinas. Dengar-dengar, kepala dinasnya suka ganti. Kepala dinasnya orang Ambon, suka ganti orang Jawa. Kepala dinasnya orang Jawa, suka ganti orang Ambon. Bahkan ada yang stres ketika terjadi pergantian kepala dinas, sakit, tunggu berapa bulan meninggal. Tetapi mari, kalau kita terbiasa melayani di gereja, walaupun engkau terganti kepala dinas, engkau tidak akan sakit dan meninggal. Karena engkau terganti, suatu saat Allah akan percayakan ke yang lebih besar. Karena engkau ketika diganti, Tuhan tahu di situ berbahaya, engkau bisa korupsi, engkau bisa masuk penjara, nama Tuhan dipermalukan, keluarga dipermalukan. Tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, enjoy saja, enjoy saja. Terganti, oh puji Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita.
Dan bagi pemirsa yang suka mendengar firman Tuhan, suka menonton sampai habis, berbahagialah. Engkau akan masuk ke surga. Engkau sementara menerima gaji surga. Engkau sementara terhubung kuat dengan surga. Saya bangga, kami sebelum anak-anak kami lahir, saya sudah nasarkan. Sebelum saya menikah, saya berkata, Tuhan, kalau suatu hari kelak saya punya pacar, saya akan menikah. Berapapun anak yang Tuhan berikan, saya persembahkan untuk menjadi gembala. Dan Tuhan dengar. Kami rencana cuma 4, Tuhan bikin jadi 6. Semua 6 saya serahkan. Ibu gembala serahkan kepada Tuhan. Nah saudara, yang setia, yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, kalau kita masuk tim sukses pemenangan Prabowo Gibran, saya lihat semuanya bangga. Kenapa? Tim suksesnya menang. Dan saudara lebih dari tim sukses Prabowo Gibran. Karena saudara adalah tim sukses supaya orang diselamatkan. Menjadi partner-partnernya Allah. Menjadi rekan sekerjanya Allah. Siapakah Allah? Dia raja di atas segala raja. Ayat yang berikut, ayat yang ke-12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Tuhan akan datang memberikan mahkota, penghargaan. Saudara, kalau berbicara mahkota dari Putri Indonesia, itu adalah gelar terhormat dari setiap orang putri-putri yang cantik di Indonesia. Bahkan yang paling tinggi adalah Miss Universe, putri sedunia, putri tercantik dan terpintar sedunia. Tetapi lebih daripada itu, mahkota itu mahkota yang fana. Kita akan mendapatkan mahkota yang abadi. Orang-orang yang menjadi partner kerjanya Allah, saya dan saudara. Sudahkah saudara terlibat dalam gerejamu? Kalau belum, saya ajak terlibat. Sekali lagi, kalau saudara belum terlibat di dalam gerejamu, mari terlibat. Mendaftar kepada gembalamu. Tunjukkan prestasimu di gereja. Kalau engkau tunjukkan, mimbar ini Ego Idol, orang Ambon. Dia menyaksikan ketika dia pernah KKR di Jayapura, gereja kami yang mengurus kepanitiaannya, Ego Idol. Dia berkata dulu waktu dia pernah mendaftar 2008 kalau tidak salah, itu mau 30 besar saja dia tidak tembus. Tetapi setelah itu dia pulang, dia jadi singers di gereja. Dia sungguh-sungguh jadi singers. Cuma singers. Tetapi 2010 ketika dia tampil di Indonesia Idol, dia bukan hanya 30 besar, tetapi dia menjadi juara 1 Indonesia Idol. Dan mimbar ini menjadi saksi kesaksiannya dia. Jadi setia dalam perkara kecil. Setia. Saya sangat senang kalau ada perkara kecil yang harus saya kerjakan. Itulah yang menghentar kita jadi pemimpin besar. Jadi orang terkenal. Jadi orang yang diberkati. Raja Daud cuma 2-3 ekor domba. Tetapi karena dia setia, dia menjadi raja yang paling dihormati. Tuhan sangat sayang.
Wahyu 3 ayat 7, kunci Daud. Dari semua hamba-hamba Tuhan yang hebat, Henok terangkat hidup-hidup, Elia terangkat hidup-hidup, Abraham bapa segala orang beriman. Tetapi kitab Wahyu menulis kunci Daud, memegang kunci Daud. Artinya apa? Kepercayaan teristimewa ada di seorang yang bernama Raja Daud bin Isai. Bukan hanya dia, ketika dia melahirkan anak Salomo, orang Muslim berkata Sulaiman, tetapi Alkitab mencatat Salomo. Dia memimpin bangsa Israel sama 40 tahun dengan papanya. Di seluruh dunia hanya ada 2 presiden yang memimpin 32 tahun, Soeharto. Tetapi Daud memimpin 40 tahun. Ini memimpin bangsa Israel. PBB mereka lawan. Negara yang paling keras kepala di muka bumi ini. Tetapi Daud diberikan kemampuan dari Tuhan. Daud sangat dihormati. Dan khotbah saya tadi yang barusan, aku bersuka cita ketika orang mengajak aku datang di rumah Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Saya bangga kalau nama saya tercatat menjadi pengkhotbah kitab Wahyu. Kenapa kitab Wahyu saya anggap lebih? Karena dari 66 kitab Kejadian sampai Wahyu, kitab Wahyu yang memuat secara khusus peristiwa kedatangan Tuhan. Maranatha, Tuhan datang. Lagu ini lagu favorit kami. Saya selalu menyanyikan dalam ibadah-ibadah raya, karena sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Peristiwa-peristiwa robot, peristiwa kebakaran, peristiwa yang aneh-aneh, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh. Ibu dia melakukan seks dengan anak laki-lakinya. Pokoknya dosa yang ada di Sodom ada di Los Angeles dan California. Pemudi yang sementara berkhotbah sebelum terjadi kebakaran, tidak ada satupun yang dengar. Ibu gembala berkata di California baru-baru ini, setelah terjadi kebakaran, ratusan orang dibaptis. Ini caranya Tuhan. Caranya Tuhan kadangkala harus gempa bumi, harus tsunami. Dan inilah yang terjadi. Ayat yang ke-13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dicelup dalam darah, karena darah Yesus adalah darah yang sangat mahal. Saya bilang kepada jemaat Pondok Daud, kalau pasca Jumat Agung engkau tidak beribadah sengaja, tidak sakit berat, hati-hati. Bisa jadi alamatmu memang di api neraka, karena engkau tidak rasa berdosa kalau tidak beribadah. Ibadah malam kudus. Saya selalu bilang kepada jemaat Pondok Daud, ketika saya masuk di channel YouTube, hari-hari besar negara meliburkan, presiden tidak masuk kantor di hari Jumat Agung. Presiden memberikan penghormatan
seluruh menteri, seluruh PNS meliburkan diri karena ada hari raya. Dan makanya gereja GKI ada panitia hari-hari besar gereja. Kalau engkau pandang enteng, berarti jalurmu apa? Api neraka. Engkau yang pilih, bukan Tuhan yang pilih. Tuhan mengirim banyak pendeta supaya apa? Engkau diselamatkan. Engkau sendiri yang tidak mau bertobat. Tuhan menginginkan banyak orang dipulihkan, banyak orang diselamatkan. Nanti peristiwa kebakaran seperti itu, baru orang-orang mau cari Tuhan. Dan Nicky Glaser, saya doakan terus dia. Engkau yang menjadi pemimpin menertawakan Tuhan, bertobat. Karena engkau cantik, engkau sombong. Kecantikanmu pemberian Tuhan, nafasmu pemberian Tuhan, kesehatanmu pemberian Tuhan. Kalau engkau tidak bertobat, saya yakin engkau matinya siksa, bertahun-tahun terbaring di rumah sakit. Dan kenapa engkau menjadi pemimpin pengejek Tuhan? Seluruh dunia yang melihat engkau mengejek Tuhan. Jangan engkau main-main dengan raja di atas segala raja. Namanya firman Allah. Merinding ketika saya membaca namanya firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Wow. Semua pasukan di sorga mengikuti Yesus. Ketika penghakiman akan tiba, hari kiamat akan tiba, semua pasukan sorga turun. Ini adalah kiamat. Dunia akan disudahi. Dan pasukan sorga sementara turun. Pasukan sorga terjadi di Glodok. Ada seorang bapak yang pamit. Katanya mau dinas keluar daerah. Tetapi dia berdusta kepada istri, mungkin sudah punya anak. Dia 3 hari di bar itu. Dan Tuhan turun tangan. Dia terpanggang mati di sana. Iya. Kita berdoa supaya istrinya pasti ditolong Tuhan. Kalau dia punya anak pasti ditolong Tuhan. Karena korban dari dusta dari seorang suami atau kepala keluarga. Ayat 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saudara, ada penghargaan orang-orang yang ikut berperang menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami sudah melayani kepelayanan yang ke-7. Jatuh bangun kami. Anak-anak kami sampai tidak bersekolah. Tetapi tahun ini kami akan berjuang untuk mereka bersekolah. Kami tidak punya keuangan yang besar. Ibadah kami hari Minggu yang baru lewat, karena sedikit sekali yang hadir, cuma satu bapak, persembahan kami 2.000 rupiah. 2.000 rupiah, bagaimana kami mau hidup? Tetapi kami percaya yang menggaji kami adalah surga. Yang menggaji saudara, ketika saudara melayani dan sungguh-sungguh di gerejamu, adalah surga. Ini tema firman Tuhan, yang menggaji saya adalah surga. Saya tidak perlu khawatir, walaupun kekhawatiran banyak kali datang di pikiran saya. Nyala engkau kekhawatiran. Yang menggaji saya surga. Surga tidak akan tinggal diam ketika engkau mendeklarasikan ini. Surga akan bertindak memenuhi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Hutang-hutangmu Allah akan cukupkan, Allah akan tolong, hutang-hutangmu pasti lunas. Asalkan engkau sungguh-sungguh beribadah, dan kalau boleh tingkatkan, bukan hanya beribadah, melayani Tuhan. Dan kita baca ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-15. Ya, ini ayat yang terakhir. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Ya, dia akan mengembalakan dengan gada besi. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Inilah di akhir zaman ini, Tuhan sudah pegang pedang. 2025 nyata Tuhan memulai memegang pedang. Kebakaran terjadi di sana sini. Di Jayapura terjadi kebakaran besar gudang obat. Dan Tuhan punya banyak cara. Tsunami, gempa bumi, longsor, banjir bandang, banyak kecelakaan maut, banyak. Jadi yang coba-coba berbuat dosa stop. Yang coba-coba berdusta kepada istri, "Ma, saya mau keluar kota. Ma, saya mau rapat di kantor," padahal rapat dengan hubungan gelapnya. Hati-hati, stop. Kalau engkau mau selamat masuk surga, stop. Kalau engkau mau coba Tuhan, oh silakan. Nanti kamu akan lihat. Iya, entah ibu-ibu juga banyak yang berdusta kepada suami. Katanya mau ke mall tapi janjian dengan mantan pacarnya dan lain-lain. Jadi di akhir zaman tidak menjamin mau bapak mau ibu. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Maaf, ada ayat 16. Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Kegeraman murka Allah. Jadi sekali lagi tahun 2025 Tuhan beritahukan kepada saya, Tuhan mulai pegang pedang dan dengan gada besi. Tidak lagi lahir di kandang yang hina. Tuhan Yesus pernah melewati lahir di kandang yang hina seperti bayi. Tetapi tahun 2025 Tuhan sudah berdiri sebagai hakim. Hakim yang adil. Hakim yang tidak pernah disogok. Kalau hakim di dunia banyak disogok. Tetapi hakim Yesus Kristus tidak bisa disogok. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu, ya ini jubahnya, pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Raja di atas segala raja. Saudara lihat, ketika orang Kristen mau dibantai di Indonesia ini, Allah yang turun tangan. Mau dimusnahkan, Allah yang turun tangan. Dan saya percaya Presiden Korea Utara
yang suka membantai orang Kristen. Hakim di atas segala hakim sudah memegang pedang. Dan saya percaya Presiden Korea Utara, kalau dia tidak bertobat, dia akan mendapatkan murka Allah. Dan kita sementara berpartner dengan raja di atas segala raja. Kita sementara bahasa politik bilang berkoalisi. Yang membuat kami kuat, yaitu ketika saya mencari tema khotbah, Tuhan berkata, berikan tema Tuhan yang menggajimu, surga yang menggajimu. Saya bangga kalau surga yang menggaji saya. Sekali lagi, saudara yang suka terlibat dalam pelayanan, yang belum, mari, come on. Mari kita menjadi partner. Nggak harus jadi pendeta kalau panggilanmu tidak sampai ke pendeta. Jadi majelis, jadi kostor, jadi syamas, jadi pelsus, jadi penatua, dan jadi apapun. Yang penting engkau terlibat. Jangan sampai cuma jadi penonton. Penonton tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi tolong lihat Ronaldo, wow. Karena dia pemain, dia punya pesawat jet pribadi. Tapi kalau cuma penonton, keluar uang banyak. Kalau ada kerusuhan, banyak yang mati karena kerusuhan antara supporter. Tetapi kalau pemain terlibat dalam pelayanan, gaji dari sorga turun menggaji engkau. Kita satu dalam doa. Tuhan, doa hamba-Mu, semakin banyak orang yang setia di akhir zaman ini. Di tahun 2025, bawa pemirsa kami, subscriber kami, Fanny dan Christine, lebih setia. Pakai mereka dalam pelayanan. Ketika mereka dipakai di dalam pelayanan, di tempat pekerjaan, pasti mereka akan terpakai. Tetapi kalau mereka tidak mau terlibat, sulit Tuhan akan mempromosikan di pekerjaan. Berkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati suara kami agar kami dapat berkhotbah dengan baik. Berkati mic dan pengeras suara ini. Berkati anak-anak kami, pakai mereka menjadi gembala. Ajari kami orang tua untuk mendidik anak-anak ke sekolah minggu, pemuda remaja, supaya mereka jangan tersesat dan binasa. Karena tujuan utama kami bukan gelar sekuler, tetapi tujuan utama kami surga yang kekal untuk selama-lamanya. Diberkatilah yang sudah like, sudah subscribe, sudah bagikan khotbah kami. Karena yang mereka bagikan bukan khotbah pendeta Fanny. Yang mereka bagikan adalah raja di atas segala raja. Mereka sementara berpartner, terhubung dengan gaji surga. Yang mendapat gaji dari Amerika, dari perusahaan Meta saja sudah sangat senang. Apalagi kami terhubung dengan gaji di surga. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, umur panjang, kerukunan, di dalam rumah tangga keharmonisan, kesetiaan, tidak ada yang bercerai di subscribe kami Tuhan. Tetapi saling mengasihi, saling memuji, saling menopang satu dengan yang lain. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun engkau berada, Kiai, Haji, Ustadz, Hindu, Buddha, Konghucu, Saksi Yehova, engkau selamatkan. Kalau di Irak Tuhan sudah bekerja, di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Haleluya. Selamatkan Jayapura, Papua ini. Selamatkan orang-orang di pegunungan. Haleluya. Amin.